Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Peserta upacara disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. 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 Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Selasa 20 Mei 2025 siap dimulai. Laporan diterima, laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih dan diiringi lagu Indonesia Raya.
cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, marilah kita mengeningkan cipta. Mengeningkan cipta, mulai. Mengeningkan cipta, selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengumumkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dan selamat senantiasa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membantu suatu pemerintahan negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh lembaga Indonesia, dan untuk menghancurkan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan ikut pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amalan pembina upacara serta upacara diistirahatkan. Di depan,
Yang saya hormati, Budel, Bapak Ibu Guru Karyawan, serta yang saya banggakan, anak-anakku setelah didik kelas 10-11. Selamat pagi. Terima kasih. Sebelumnya mohon izin saya akan membacakan amanat sambutan Menteri Komunikasi dan Digital. Cukup panjang, maka saya minta anak-anak bisa memimpin diri menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tepat di tanggal 20 Mei 2025, kita tidak sekedar memperingati sebuah tanggal dalam kalender nasional. Kita sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa, halaman yang ditulis bukan dengan tinta biasa, tetapi dengan kebangkitan, kesadaran, semangat persatuan dan keberanian menolak untuk terus terjajah. 117 tahun yang lalu, di tengah keterbatasan dan tekanan kolonialisme, lahirlah sebuah kesadaran baru yang menyalakan api perubahan. Melalui pendirian Budi Utomo, bangsa ini mulai membangun keyakinan bahwa nasib tidak boleh selamanya digantungkan kepada kekuatan asing, bahwa kemajuan hanya mungkin dicapai bila kita bangkit berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Namun, kebangkitan itu bukanlah sebuah peristiwa yang selesai dalam satu masa. Kebangkitan adalah ikhtiar yang terus hidup, yang menuntut kita untuk tidak terjebak dalam romantisme masa lalu, tetapi menuntut keberanian untuk menjawab tantangan zaman ini. Zaman yang menghadirkan ujian jauh lebih kompleks, disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, krisis pangan global, dan ancaman terhadap kedaulatan digital kita. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, kita hidup di zaman ketika batas-batas geografis semakin kabur dan peradaban bergerak dalam kecepatan yang tak lagi ditentukan oleh jarak, melainkan oleh kemampuan untuk beradaptasi dan memimpin perubahan. Di tengah arus besar itu, Indonesia tidak berdiri terombang-ambing, tidak pula berdiri di tepi sebagai penonton. Pilihan ini bukan tanpa landasan. Sejak awal, para pendiri bangsa telah meletakkan prinsip yang menjadi jangkar kita dalam menghadapi dunia politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dalam arus globalisasi yang semakin kuat, kita bersyukur bahwa Indonesia terus melangkah dengan tenang, menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kemandirian. Prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi pedoman sejak awal kemerdekaan senantiasa menuntun langkah kita. Di tengah polarisasi dunia, Indonesia mengambil posisi sebagai trusted partner bebas dalam menentukan kepentingan nasional dan aktif membangun dialog yang produktif dengan berbagai pihak. Prinsip inilah yang menjadikan Indonesia kian dihormati di berbagai forum internasional. Kehadiran kita di pentas global bukan sekedar untuk menyuarakan kepentingan nasional, tetapi juga untuk membawa gagasan dan solusi memberikan manfaat bersama. Di tengah dunia yang terus menghadapi ketidakpastian, Indonesia tampil sebagai mitra dialog yang mampu menjembatani kepentingan. Semangat inilah yang juga tercermin dalam setiap langkah kebangkitan nasional di dalam negeri kita. Indonesia menampaki jalur pembangunan yang tidak semata terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan setiap kebijakan membuka ruang bagi kemajuan yang adil dan merata. Sebuah ikhtiar besar agar pembangunan yang megah tetap
berpijak kokoh pada kepentingan rakyat. Saudara-saudari yang saya muliakan, dalam 150 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Gibran dan Kabinet Merah Putih, kami memulai langkah-langkah yang berangkat dari hal-hal yang paling mendasar, dari kebutuhan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari rakyat. Karena kami percaya kebangkitan yang besar itu justru dibangun dari fondasi-fondasi yang sederhana. Dari kehidupan yang tenang, perut yang kenyang, dan hati yang lapang. Di bidang kesejahteraan sosial melalui program makan bergizi gratis, lebih dari 3,5 juta anak Indonesia kini menikmati akses pada makanan bernutrisi. Langkah yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya menjadi landasan penting bagi masa depan bangsa. Sebab kemajuan tidak selalu dimulai dari proyek-proyek besar, melainkan dari sebuah piring makan yang penuh, dari anak-anak yang pergi ke sekolah tanpa rasa lapar, dengan semangat belajar, tumbuh karena tumbuh mereka cukup gizi. Di bidang kesehatan, lebih dari 770.000 masyarakat sudah merasakan manfaat layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Bukan hanya soal berobat, tetapi tentang memberi rasa tenang bahwa siapapun, dimanapun, berhak merasa aman ketika berbicara tentang kesehatannya. Akses pengobatan tidak lagi digantung pada tebalnya dompet, tetapi juga keyakinan bahwa negara hadir untuk melindungi rakyat. Layanan ini juga semakin mudah dijangkau lewat pemanfaatan teknologi digital. Masyarakat bisa mencari informasi kesehatan, konsultasi dokter secara daring, dan mengakses layanan medis langsung dari ponsel mereka. Dengan cara ini, layanan kesehatan menjadi lebih dekat, lebih cepat, dan bisa dirasakan oleh lebih dari banyak orang. Di bidang ekonomi, pembentukan Danantara Investment Agency menjadi wujud komitmen untuk mengelola kekayaan nasional secara lebih terarah dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Melalui upaya ini, terbuka peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas. Di bidang pengembangan manusia, pemerintah mempercepat hadirnya pusat-pusat pelatihan vokasi dan penguatan talenta digital untuk menjawab tantangan besar di era transformasi digital. Melalui kolaborasi dengan dunia industri, pemerintah Indonesia mendorong terbukanya lebih banyak program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar, termasuk dalam penguasaan kecerdasan artifisial, pengelolaan data, dan keterampilan digital praktis. Sebagai bagian dari upaya tersebut, akan segera diresmikan EA Center of Excellence di Papua, hasil kolaborasi antara pemerintah dan industri. Ini menjadi sarana untuk membangun kesiapan tenaga kerja lokal menghadapi transformasi digital. Di saat yang sama, pemerintah juga memperkuat fondasi perlindungan sosial di ruang digital. Peraturan pemerintah tentang tata kelola dan perlindungan anak di ruang digital menjadi langkah konkret untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh di ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan beretika. Saudara-saudari yang saya hormati, seluruh upaya ini berpulang pada satu tujuan besar, membangun masa depan yang tidak hanya lebih maju, tetapi benar-benar berpihak kepada rakyat. Dalam momen memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa. Dan dalam semangat itu, pemerintah telah menetapkan asta cita sebagai kompas utama kebangkitan nasional. 8 misi besar untuk menghadirkan perubahan yang benar-benar terasa di tengah kehidupan rakyat. Di balik setiap kebijakan fiskal, setiap program sosial, dan setiap langkah strategis selalu ada
dalam satu tujuan yang diniat oleh pemerintah Indonesia, yaitu agar setiap rakyat Indonesia di kota besar maupun di pelosok desa merasa dilibatkan dan diberdayakan dalam kemajuan bangsanya sendiri. Mari kita jaga kebangkitan ini dengan semangat yang sama seperti akar pohon yang menembus tanah. Perlahan tapi pasti, tak selalu terlihat, namun kokoh menopang kehidupan. Karena sesungguhnya kebangkitan yang paling kokoh adalah kebangkitan yang tumbuh perlahan, berakar dalam nilai-nilai kemanusiaan, dan berbuah pada keadilan serta kesejahteraan yang dirasakan bersama. Dirgahayu Hari Kebangkitan Nasional ke-117. Mari melangkah bersama dengan langkah yang tenang namun pasti, keyakinan menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas nama Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Media Tiada Habib. Baik, cukup panjang yang sudah kita simak dan dengarkan, maka saya akan menegaskan sedikit saja dan mengajak Anda untuk berefleksi. Setelah ini saya kira Anda juga bisa merefleksikan. Nanti tag akan saya kirim di grup Brotherhood, juga refleksi dari kita bersama, supaya apa yang sudah diupayakan oleh para pejuang bangsa benar-benar kita laksanakan, kita hidupi di sekolah ini. Hari ini 20 Mei bertepatan juga dengan Disnatalis SMA Pangudulur Jakarta yang ke-60. Ya. Maka hari ini nanti banyak kegiatan-kegiatan yang saya kira untuk menyadarkan kita dan mengingatkan kita untuk berbuat lebih baik lagi. Saya kira sejalan dengan tadi yang disampaikan dalam amanat oleh Ibu Menteri, hal-hal yang perlu kita tinggalkan, yang perlu kita jadikan budaya. Kita didukung oleh pihak luar, PLN, TPL, teman-teman alumni, agar kita merawat lingkungan kita. Secara khusus dengan identitas Brotherhood. Saya kira ini harus kita rawat dengan baik, namun tidak melenceng dari nilai-nilai luhur yang sudah dihidupi oleh senior-senior kita. Tema dalam peringatan 60 tahun kita juga sangat sejalan dengan kebangkitan nasional. Ya. Temanya bersatu dalam aksi kebangkitan berkelanjutan. Ya. Bersatu dalam aksi kebangkitan. Ya, ada kata kebangkitan berkelanjutan. Hal yang kita lanjutkan apa? Tentunya hal-hal yang baik, hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi SMA Pangudulur Jakarta. Saya berterima kasih kepada kalian, ya, bisa belajar dengan baik. Semoga hal yang kamu lakukan ini menjadi inspirasi, dilihat oleh masyarakat, oleh adik kelas kalian, sehingga banyak yang mengikuti jejak kalian untuk masuk ke SMA PL. Setuju? Ya, maka sekarang ini tunjukkan, ya, dalam sambutan Menteri tadi kan, era digital, gunakan digital dengan hal yang baik. Status-status yang menginspirasi, yang merupakan aksi, ya, ini tadi kan bersatu dalam aksi bangkitan, aksi praktek baik yang Anda lakukan, tunjukkan, share dalam media sosial kalian, supaya menginspirasi, bukan hanya untuk pamer, tapi menginspirasi. Dan rekam jejak digital itu saya kira akan terlihat dengan baik nanti sampai kapanpun kamu mencari perguruan tinggi, bekerja. Kalau kamu bisa mengelola, mengisi itu dengan baik, saya kira akan menjadi keunggulan dari diri kalian. Ya, termasuk kegiatan-kegiatan hari ini, nanti juga ada teman-teman alumni, ada misa, itu harapannya mengingatkan kalian untuk merawat Brotherhood yang baik. Ya. Saya kira nanti refleksi saya akan saya share ke grup Brotherhood, ya. Nanti tolong disimak dengan baik. Anda boleh memberikan tanggapan.
ya, supaya apa yang kita lakukan ini sungguh-sungguh merupakan aksi praktek baik, ya, aksi praktek baik, bukan hal yang tidak baik. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita budayakan bahwa kita juga bertanggung jawab selain dengan diri kita, tapi dengan teman-teman kita, dengan lingkungan kita. Itu bukan hanya untuk anak-anak, dengan Bapak Ibu guru, ya. Kalau misalnya ya pada saat doa menggunakan HP, ya kita ingatkan. Pada saat pelajaran teman kalian tidur, diingatkan, ya, supaya menjadi pribadi yang unggul, ya. Anda itu pribadi yang sangat berharga. Hal yang berharga kan nggak mungkin berserakan di dalam lantai, ya. Tentunya harus Anda asah, Anda rawat dengan baik. Mari, ini kita budayakan di sekolah kita, ya. Saya kira itu saja, ya. Saya tutup dengan pantun, ya, supaya menyemangati kita, ya. Mentari pagi bersinar terang, burung berkicau di dahan rambutan. Hari ini ulang tahun telah datang, PL tercinta penuh kebahagiaan. Ya. Betul ya, bahagia. Ya. Namun ingat, bahagia itu bukan berarti kesenangan, tapi juga menyangkut keselamatan kalian. Jangan kalian terpapar untuk hal-hal yang dicapai. Saya lanjutkan pantun yang kedua untuk kalian. Ini saya apresiasi dengan anak-anak OSIS, maka saya buatkan pantun supaya setelah ini aksi praktek baik yang saya tunggu, ya. Tolong didengarkan dengan baik. Kalian semua tentunya anak OSIS, ya, bukan hanya pengurus saja, ya. Oke. Ketua OSIS Calvin didampingi Marcel. Naik rakit ke Pulau Seribu. Kita eksis jaga nama baik SMA PL. Mari bangkit agar sekolah maju. Terima kasih.